Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mari kita belajar bersama tentang taat kepada aturan. Taat pada aturan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Tapi yang akan kita bahas adalah fokus kepada taat kepada aturan. Taat dalam Islam. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, pemerintah, dan lainnya. Tidak berlaku curang dan setia. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Dalam hal ini, taat pada aturan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah taat kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya adalah umat Islam. Kemudian Al-Hadis. Kemudian yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau pemerintah. Dalam hal ini, ketika seorang pemimpin berlaku zalim atau tidak adil kepada rakyatnya, maka kita tidak wajib untuk mentaati pemimpin tersebut. Kemudian adalah contoh taat pada aturan. Yang pertama, selalu menjaga nama baik keluarga. Itu aturan. Walaupun tidak atau aturan itu tidak tercantum secara tertulis. Kemudian mentaati aturan keluarga yang berlaku. Selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Disiplin dalam belajar. Apalagi kalian sebagai siswa harus rajin belajar walaupun di era pandemi seperti ini. Kemudian menjaga nama baik lingkungan masyarakat, menghormati sesama warga masyarakat, taat dan patuh pada aturan-aturan yang ada di masyarakat. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan. Kemudian manfaat taat pada aturan itu apa? Yang pertama adalah mampu untuk mengenali diri sendiri. Dengan kita taat kepada aturan, maka secara langsung ataupun tidak, kita itu sudah istilahnya mentaati apa-apa yang sudah menjadi sebuah kesepakatan. Yang kedua adalah menjadi rendah hati, kasih sayang terhadap sesama, memiliki sikap optimistis, kemudian akrab dengan lingkungan, kemudian menciptakan perdamaian, akrab dengan makhluk lain, merasa bersyukur. Nah, di sini merasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jadi barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmat, dan apabila kufur maka azab Allah sangat pedih. Jadi kita harus pandai-pandai mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita. Kemudian menumbuhkan rasa hormat. Kemudian menciptakan masyarakat
tanpa fitnah dan bergunjing, sehingga akan melahirkan ketenangan batin. Kemudian pengertian kompetensi dalam kebaikan. Kompetensi dalam kebaikan adalah melakukan persaingan atau berlomba untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Sedangkan secara terminologis, amal soleh adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Amal soleh juga adalah perbuatan yang mendatangkan maslahat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian berkompetensi dalam kebaikan termasuk ibadah, karena itu merupakan hal positif yang berdampak kebaikan atau manfaat. Setiap kompetensi dalam kebaikan pasti akan selalu ada manfaat. Dengan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam memperoleh kebaikan, sama saja berusaha keras yang terbaik dalam melakukan ibadah. Kemudian manfaat kompetensi dalam kebaikan. Yang pertama, dianugerahi kehidupan yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua, memiliki rasa senang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 96, sungguh orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan mengamankan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Kemudian memperoleh pahala yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit tidak dirugikan. Jadi kompetensi dalam kebaikan, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Paling tidak ada beberapa alasan. Di antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik. Belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi. Tetap segera dikerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian untuk tugas, di sini ada 10 nomor, silakan kalian kerjakan sebagaimana mestinya di buku catatan. Ditulis soalnya, kemudian tulis jawabannya, difoto, jadikan PDF, lalu dikirimkan via LMS. Bagi yang kesulitan, silakan bisa menghubungi Guru Mapel. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.